Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisy Rahmania, nomor absen 18 dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tanggapan saya terhadap pajak di Indonesia. Pajak, satu kata berjuta persepsi yang sering menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Di samping karena memang setiap warga negara memiliki kewajiban rutin untuk membayarnya, berbagai isu atau kasus suap pajak yang terjadi belakangan ini seringkali menyeret nama pegawai pajak. Dari sekian wajib pajak yang terdaftar untuk membayar pajak, hanya sebagian saja yang melaksanakan kewajiban pajaknya untuk membayar pajak. Mereka yang berkewajiban untuk membayar pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya dengan alasan takut dikorupsi oleh para oknum. Tidak bisa dipungkiri, memang korupsi di negara ini semakin merajalela. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah lama menciut. Kendati demikian, pola pikir dan sudut pandangan sebagian masyarakat yang negatif mengenai perpajakan tentunya perlu diubah. Pasalnya, meski tidak memberi manfaat secara langsung, pajak memberi manfaat besar bagi seluruh masyarakat nantinya. Hal itu diberikan dalam bentuk pembangunan sarana umum seperti jalan tol, sekolah, dana BOS, rumah sakit atau puskesmas, dan lain-lain yang semua itu dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan bangunan. Sebelum mengkritik pembangunan yang dilakukan pemerintah, masyarakat perlu introspeksi diri apakah sudah menjadi wajib pajak yang baik atau belum. Oleh sebab itu, betapa perlunya memberikan sosialisasi pemahaman mengenai pembayaran pajak terhadap masyarakat bahwa membayar pajak itu sangat penting. Apalagi saat ini Ditjen Pajak telah mempermudah sistem pembayaran pajak di Indonesia, yaitu pembayaran pajak dengan sistem online, seperti e-tax, e-faktur, e-billing, dan sebagainya. Dengan instrumen itu, masyarakat bisa lebih efisien terhadap waktu dengan tidak perlu lagi datang dan mengantri ke kantor pajak. Dengan semakin mudahnya sistem pembayaran pajak, tidak ada alasan lagi untuk tidak taat membayar dan melaporkan pajak kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Abdul Ramadhani dan hari ini saya akan menjelaskan tentang pendapat masyarakat mengenai bantuan BLT. Jadi, apa itu BLT? BLT merupakan bantuan langsung tunai yang dikeluarkan pemerintah untuk rakyat miskin yang terdampak COVID-19. Melihat dari program pemerintah tersebut, upaya penanganan dampak akibat pandemi COVID-19 di negara Indonesia ini cukup menarik simpati masyarakat. Sehingga masyarakat awam beramai-ramai memuji pemerintah atas program BLT ini. Tidak mengherankan jika kemudian masyarakat pada taraf kategori mampu pun ikut menjadikan diri sebagai sasaran BLT. Tetapi program pemerintahan ini dirasa kurang efektif karena bantuan ini sedikitnya mempunyai dua efek positif. Yang pertama, untuk menambah daya beli rakyat miskin yang pendapatannya makin turun di bawah kebutuhan rata-rata normal. Sedangkan yang kedua, menyuntikkan dana ke wilayah miskin untuk menghidupkan daya beli yang relatif sudah sangat rendah. Dalam hal pemberian BLT ke masyarakat miskin ini tentunya ada persyaratan ataupun kriteria khusus. Tetapi kenyataannya fungsi BLT sering kali disalahgunakan. Yang fungsinya itu hanya sebagai membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi orang menggunakannya untuk hal yang dirasa kurang penting. Ya, seperti tukang becak biasanya, uang BLT tersebut digunakan untuk membeli rokok, ada juga yang digunakan untuk pembelian baju ataupun sepatu. Intinya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang dirasa kurang penting, untuk kebutuhan mereka sendiri. Selain fungsi yang disalahgunakan, validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak. Seringkali
data untuk persyaratan tersebut dipalsukan, maka bukan orang miskin lagi yang menerimanya, bisa saja orang lain. Bantuan ini mulai dikeluarkan pada April 2020 terhitung selama 3 bulan dengan nominal sebesar 600.000 per kakak. Bantuan ini dimulai banyak respon masyarakat semenjak dikeluarkannya. Banyak yang memberikan respon positif, namun tidak sedikit yang memberikan respon yang negatif. Penyebabnya karena bantuan ini dirasa tidak tepat sasaran dan tidak merata. Masyarakat banyak mengkritik bahwa yang terdampak bukan hanya sebagian masyarakat saja, namun seluruh masyarakat yang berada di kota-kota yang telah terjangkit juga terkena dampaknya. Masyarakat hanya berharap pemerintah dapat lebih selektif lagi dalam penyaluran bantuan. Setiap masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus terbagi rata dan tidak ada proses pungli selama pemberian bantuan ini. Kelemahan-kelemahan dan masalah-masalah ini ditimbulkan oleh kebijakan BLT di antara lain, yaitu adalah kebijakan BLT bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia. Ini dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin. Sedangkan yang kedua, dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Yang ketiga adalah kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat. Sedangkan yang keempat adalah validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada pendapatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak. Yang kelima, peran aktif masyarakat yang kurang atau minim sehingga optimalisasi kinerja program yang sudah direalisasikan agar program BLT dapat menjadi bantuan yang efektif dan efisien. Maka diperlukan beberapa langkah, yaitu 1. Menajamkan penyaluran dana baik dari sistematis agar tercapai tujuan dari program BLT yang sebenarnya, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat kecil. Yang kedua, diperlukan pengawasan terhadap penyaluran dana BLT karena banyak ditemukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan program BLT tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang ketiga, bantuan dana langsung tidak diberikan dalam bentuk uang tunai yang diberikan cuma-cuma kepada masyarakat karena dikhawatirkan masyarakat hanya akan bergantung pada BLT. Maka bantuan dana langsung direalisasikan dalam bentuk bantuan dana untuk usaha, sehingga dari dana tersebut membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat agar tidak menjadi masyarakat yang pemalas. Tingkat pengangguran. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.